Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Ganjar proyek konstruksi jembatan. Oke, next slide. Nah, anggota dari kelompok kami ini terdiri dari yang pertama Lukmanul Hakim dengan NIM 211011043, kemudian ada Kristolit Wahyu Kasirungsa dengan NIM 211 01042, dan saya sendiri yaitu Surya Muhammad Jati dengan NIM 211 01044, dan Muhammad Faik Sahal Fatah dengan NIM 211 01045. Oke, next slide. Nah, baik ya, di sini ada pengertian dan manfaat kemudian komponen dari Ganjar yang akan dijelaskan oleh Krisalit Wahyu. Kepada Krisalit Wahyu dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian Ganjar dan juga manfaat dan juga komponen. Untuk pengertian sendiri, yaitu Ganjar merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Ganjar adalah contoh teknik non-matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah untuk dibaca. Kemudian untuk manfaat dari Ganjar sendiri yaitu yang pertama ada meningkatkan komunikasi dan keselarasan tim, menyelaraskan penggunaan sumber daya. Kemudian menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan, menciptakan rasa tanggung jawab, manajemen waktu yang lebih baik, dan mengukur kemajuan proyek. Kemudian untuk komponen dari Ganjar sendiri yaitu ada task list, timeline, deadline, bars, progress, dependencies, research assignment. Terima kasih. Eh, Baik, demikian adalah pengertian manfaat dan juga komponen yang telah dijelaskan oleh Kristolit Wahyu. Selanjutnya di sini ada dari Ganchart proyek pembangunan jembatan itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Lukmanul Hakim. Kepada Lukmanul Hakim dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan Gantt chart. Nah, Gantt chart dapat dilihat pada gambar tabel tersebut. Nah, Gantt chart tersebut menunjukkan rencana kerja untuk membangun sebuah jembatan, mulai dari persiapan proyek hingga penyelesaiannya. Nah, proyek ini terdiri dari 6 tahap utama. Nah, tahap pertama adalah tahap persiapan proyek, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan persyaratan proyek, menentukan sumber daya manusia dan material, menyusun anggaran biaya, pembersihan area konstruksi, penentuan jalur akses ke lokasi konstruksi, dan pemasangan alat keselamatan kerja dan peringatan. Nah, tahap ini berlangsung selama 22 hari. Nah, kemudian selanjutnya tahap kedua adalah desain dan konstruksi fondasi. Nah, di mana pada tahap ini dilakukan penentuan jenis fondasi yang cocok, kemudian penentuan kedalaman fondasi, kemudian perhitungan kekuatan dan stabilitas fondasi, kemudian penggalian dan pembersihan lubang fondasi, kemudian selanjutnya ada pemasangan bahan pengisi, dan selanjutnya ada pengecoran beton untuk fondasi. Nah, tahap ini berlangsung selama 44 hari. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap ketiga adalah pembangunan tiang dan kolom. Nah, di mana pada tahap ini dilakukan penentuan jumlah dan ukuran tiang dan kolom, penentuan lokasi pemasangan tiang dan kolom, perhitungan kekuatan dan stabilitas tiang dan kolom, kemudian pemotongan dan pengelasan material tiang dan kolom, dan kemudian selanjutnya ada pengecoran beton pada bagian tiang dan kolom, dan terakhir ada pemasangan balok pada tiang dan kolom pada lokasi yang telah ditentukan. Nah, tahap ini berlangsung selama 45 hari. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap keempat, yaitu pemasangan balok. Nah, di mana pada tahap ini dilakukan penentuan jenis dan ukuran balok. Kemudian selanjutnya ada penentuan jumlah balok yang dibutuhkan. Selanjutnya ada perhitungan kekuatan dan stabilitas balok. Kemudian selanjutnya ada pemotongan dan pengelasan material balok. Kemudian selanjutnya ada pengecoran beton pada bagian balok. Dan selanjutnya ada pemasangan balok pada tiang dan kolom yang telah dipasang. Nah, pada tahap ini berlangsung selama 53 hari. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap kelima, yaitu pemasangan dek dan gelagar. Nah, di mana pada tahap ini dilakukan penentuan jenis dan ukuran dek dan gelagar. Kemudian selanjutnya ada penentuan jumlah dek dan gelagar yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada perhitungan kekuatan dan stabilitas dek dan gelagar.
Kemudian selanjutnya ada pemotongan dan pengelasan material dek dan gelagar, dan kemudian selanjutnya ada pengecoran beton pada bagian dek dan gelagar, dan terakhir ada pemasangan dek dan gelagar pada balok yang telah dipasang. Nah, pada tahap ini berlangsung selama 45 hari. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap terakhir adalah tahap pengujian dan penyelesaian. Nah, pada tahap ini mencakup beberapa tugas seperti uji beban struktur jembatan, pemeriksaan visual struktur jembatan, pembersihan area konstruksi, pengecekan kualitas dan kelayakan jembatan, serta penyerahan proyek pada pihak yang berwenang. Nah, tahap ini dijadwalkan pada Gantt chart kami, yaitu selama 26 hari. Nah, tahap pengujian dan penyelesaian ini sangat penting dalam memastikan bahwa jembatan yang telah dibangun aman dan dapat digunakan dengan baik. Uji beban struktur jembatan dilakukan untuk memastikan bahwa jembatan dapat menahan beban maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan pemeriksaan visual dilakukan untuk memeriksa apakah ada kerusakan atau kekurangan pada struktur jembatan. Nah, setelah itu area konstruksi harus dibersihkan dan pengecekan kualitas dan kelayakan jembatan dilakukan sebelum proyek diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan tentang Gantt chart-nya. Kemudian di sini ada pengertian dari network planning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, network planning itu adalah sebuah jadwal kegiatan pekerjaan yang berbentuk diagram network sehingga dapat diketahui pada area mana pekerjaan yang termasuk ke dalam lintasan kritis dan harus diutamakan pelaksanaannya. Nah, cara untuk membuat network planning ini bisa dengan dilakukan secara manual dan juga bisa digunakan menggunakan software komputer seperti Microsoft Project. Nah, untuk membuat network planning ini membutuhkan data-data. Data-data tersebut diantaranya yang pertama adalah durasi waktu masing-masing pekerjaan. Dapat ditentukan berdasarkan pengalaman atau menggunakan rumus analisa bangunan yang sudah ada. Yang kedua, jumlah total waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah metode pelaksanaan konstruksi sehingga dapat diketahui urutan pekerjaan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada network planning dari proyek pembangunan jembatan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faik. Kepada Muhammad Faik, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai network planning-nya. Dalam proyek pembangunan jembatan, network planning dapat membantu memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas atau tugas yang terkait dengan proyek. Untuk membuat aktivitas pada diagram jaringan node AON dari keterangan aktivitas proyek, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasikan aktivitas yang menjadi predesesor untuk masing-masing aktivitas. Setelah itu, aktivitas-aktivitas tersebut dapat diurutkan sesuai dengan urutan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Nah, diagram jaringan node AON ini terdiri dari 29 aktivitas atau tugas yang diurutkan berdasarkan ketergantungan dan hubungan timbal balik antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Setiap aktivitas memiliki estimasi durasi dalam hari dari predesesor atau aktivitas yang harus diselesaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol pada jaringan node AON-nya. Yang pertama, pada proyek dimulai dengan diidentifikasi kebutuhan dan persyaratan proyek itu disimbolkan dengan taks A, dan menentukan sumber daya manusia dan material disimbolkan dengan taks B. Setelah itu dilakukan penyusunan anggaran biaya disimbolkan dengan taks C dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kemudian tugas pembersihan area konstruksi disimbolkan dengan taks D, kemudian dilakukan untuk mempersiapkan lokasi konstruksi. Setelah itu penentuan jalur akses ke lokasi konstruksi disimbolkan dengan taks E, dan pemasangan alat keselamatan kerja dan peringatan disimbolkan dengan taks F. Dilakukan untuk memastikan keselamatan bekerja dan orang di sekitar area konstruksi. Selanjutnya, dilakukan penentuan jenis fondasi yang cocok atau disimbolkan dengan taks G, dan kedalaman fondasi disimbolkan dengan taks H, serta perhitungan kekuatan dan stabilitas fondasi disimbolkan dengan taks I. Setelah itu, penggalian dan pembersihan lubang fondasi disimbolkan dengan taks J.
Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bahan pengisi atau dapat disimbolkan dengan taks K, dan pengecoran beton untuk fondasi disimbolkan dengan taks L. Setelah fondasi jadi, dilakukan penentuan jumlah dan ukuran tiang dan kolom. Di sini disimbolkan dengan taks M. Kemudian penentuan lokasi pemasangan tiang dan kolom di sini disimbolkan dengan taks N, serta perhitungan kekuatan dan stabilitas tiang dan kolom disimbolkan dengan taks O. Kemudian dilakukan pemotongan dan pengelasan material tiang dan kolom. Di sini disimbolkan dengan taks P. Kemudian pengecoran beton pada bagian tiang dan kolom disimbolkan dengan taks I, serta pemasangan balok pada tiang dan kolom pada lokasi yang telah ditentukan disimbolkan dengan taks R. Setelah itu dilakukan penentuan jenis ukuran dek dan gelagar, disimbolkan dengan taks Y. Kemudian penentuan jumlah dek gelagar yang dibutuhkan disimbolkan dengan taks Z. Perhitungan kekuatan dan stabilitas dek dan gelagar disimbolkan dengan taks A, double A. Pemotongan dan pengelasan dek dan gelagar disimbolkan dengan taks double B. Pengecoran beton pada bagian dek dan gelagar disimbolkan dengan taks double C. Dan pemasangan dek dan gelagar pada balok yang telah dipasang disimbolkan dengan double D. Setelah semua tugas selesai dilakukan, lalu dilakukan uji beban struktur jembatan disimbolkan dengan taks double E. Dan pemeriksaan visual struktur jembatan disimbolkan dengan taks double F. Setelah itu dilakukan pembersihan area konstruksi disimbolkan dengan taks double G, dan pengecekan kualitas dan kelayakan jembatan disimbolkan dengan taks double H. Akhirnya proyek selesai dengan penyerahan proyek kepada pihak berwenang disimbolkan dengan taks double I. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian pengertian, manfaat, dan juga Gancar sendiri dari proyek pembangunan jembatan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.